Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Palupi Listianingrum dengan NIM 20 2008 298, Rahma Astutami dengan NIM 20 2008 135, Indartanto dengan NIM 20 2008 128. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Baik, yang pertama yaitu pengertian BOP. Biaya overhead pabrik atau factory overhead cost merupakan biaya yang terjadi saat dibebankan dalam suatu proses produksi selain bahan baku, tenaga kerja langsung, dan semua biaya pabrik lainnya. Di sini biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi. Baik, selanjutnya itu fungsi perencanaan anggaran BOP. Yang pertama yaitu mengontrol pengeluaran biaya non-produksi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan wajib mengontrol cash flow bisnisnya. Selain demi mengantisipasi resiko, kegiatan pengawasan bisa menghindarkan bisnis dari munculnya oknum dengan kepentingan pribadi. Karena biaya overhead adalah salah satu komponen biaya yang paling rawan mengalami pencurian uang. Yang kedua yaitu dasar estimasi anggaran tiap divisi. Setiap bisnis punya cara menghitung biaya overhead berbeda-beda. Salah satu metode perhitungan paling mainstream untuk overhead cost adalah dibagi berdasarkan kebutuhan tiap divisi. Adanya perhitungan biaya overhead per divisi akan memudahkan kegiatan bagian keuangan menganalisa, mengoreksi, atau menyusun ulang proposal anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, yaitu mengurangi biaya overhead tiap diperlukan. Fungsi berikutnya, perhitungan biaya overhead adalah membantu divisi keuangan mengurangi sektor-sektor overhead cost yang tidak prioritas. Dengan demikian, pengeluaran bisnis di bagian overhead dapat dipastikan efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Biaya overhead adalah komponen sama pentingnya dengan biaya-biaya bisnis lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, perhitungan biaya overhead bisa menjadi yang paling krusial. Selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran ini berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran harga pokok produksi atau cost of goods manufacture budget, anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dan anggaran kas atau cash budget. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP. Yang pertama yaitu anggaran unit yang akan diproduksi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua yaitu berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat yaitu metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap. Yang kelima yaitu metode alokasi biaya yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan suatu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Baik, untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palupi Listianingrum dengan NIM 20 2008 298. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Baik, di sini sudah terdapat terkait dengan perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah perhitungan yang berhubungan dengan jumlah total yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang, mengubahnya menjadi persediaan, dan menjualnya. Sedangkan menurut ilmu akuntan, biaya harga pokok produksi adalah semua biaya bahan langsung yang dipakai
upah langsung serta biaya produksi tidak langsung dengan perhitungan saldo awal dan saldo akhir barang dalam pengolahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama yaitu volume produksi masing-masing barang dapat dilihat dari anggaran produksi. Yang kedua, biaya bahan mentah untuk masing-masing barang. Dalam hal ini tuh dapat dilihat juga dari anggaran bahan mentahnya. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang. Dalam hal ini dapat dilihat dari anggaran tenaga kerja langsung. Yang keempat yaitu biaya overhead masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Yang kelima yaitu satuan kegiatan masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Yang keenam yaitu angka-angka standar pada masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini terdapat dua bagian produksi, yakni bagian produksi 1, 2, serta satu bagian jasa pembantu dengan satuan reparasi. Bagian produksi 1 hanya dilalui oleh barang A, sedangkan bagian produksi 2 dilalui oleh kedua macam barang, yaitu A dan B. Satuan kegiatan masing-masing dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Di sini terdapat tabel. Yang pertama itu bagian, yang kedua satuan kegiatan. Dalam bagian terdapat produksi 1 untuk satu kegiatannya yaitu unit barang A. Dan dalam bagian 2, bagian produksi 2 terdapat satuan kegiatan yaitu jam mesin langsung atau DMH. Pada bagian ketiga yaitu reparasi. Satuan kegiatannya yaitu jam reparasi langsung atau DRH. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu jenis biaya overhead pabrik. Di sini terdapat 3 jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya overhead tetap. Biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah tiap kali pembayaran. Jadi, tiap kali melakukan pembayaran, itu jumlahnya tidak pernah berubah. Selain itu, biaya ini tidak tergantung pada produksi. Yang termasuk dalam biaya ini seperti biaya depresiasi gedung, mesin, kendaraan, gaji pegawai bagian produksi. Dan yang kedua yaitu biaya overhead variabel. Biaya overhead dengan jumlah berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan. Jadi, biaya ini jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode. Jadi, semakin besar jumlah produksi, semakin besar biayanya. Yang termasuk dalam biaya ini yaitu seperti bahan menolong. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini gabungan antara overhead tetap dan variabel. Maksudnya yaitu biaya overhead yang nominalnya bervariasi sesuai kegiatan perusahaan. Jadi biaya semi variabel ini biaya yang jumlahnya berubah, tapi tidak proporsional dengan perubahan jumlahnya. Bila produksi bertambah, maka biaya tersebut bertambah. Dan bila produksi dikurangi, biaya tersebut juga berkurang. Tetapi penambahan atau pengurangan biaya tersebut tidak seimbang dengan jumlah produksinya. Misalnya, yaitu biaya pemeliharaan dan biaya TKL. Selain itu, biaya overhead pabrik dalam departemen yaitu terdapat dua hal, yaitu biaya overhead pabrik langsung dan tidak langsung. Biaya overhead langsung yaitu biaya yang ada pada suatu tempat departemen yang memiliki manfaatnya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Dan biaya overhead pabrik tidak langsung yaitu biaya yang manfaatnya hanya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Dalam hal ini terdiri 3 macam sifat biaya,
Yang pertama yaitu biaya yang sifatnya tetap. Maka, biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Jadi, biaya tetap adalah biaya yang besarnya ditentukan oleh pihak manajemen, baik bagian pabrik, produksi, ataupun manajemen puncak. Yang kemungkinan biaya tetap ditentukan oleh pihak luar, misalnya ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu biaya bersifat variabel, yang ditentukan berdasarkan pada tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu biaya yang bersifat semi variabel, akan ditentukan dengan menganalisis biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, yang penentuan anggarannya akan seperti pada penjelasan sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah jenis kapasitas yang digunakan dalam menyusun anggaran BOP. Nah, dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran BOP. Nah, dalam hal ini ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai oleh perusahaan sebagai dasar dalam pembuatan anggaran BOP. Yaitu yang pertama adalah kapasitas praktis. Kapasitas ini untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal. Namun terlebih dahulu harus ditentukan kapasitas teoritis, yaitu volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini kapasitas teoritis dapat diartikan sebagai kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Nah, dalam hal ini kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan yang disebabkan oleh hambatan internal perusahaan. Nah, kapasitas yang kedua adalah kapasitas normal. Nah, kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Hal ini apabila dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan dengan kelonggaran-kelonggaran waktu ataupun faktor internal perusahaan. Maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang perusahaan. Nah, yang ketiga adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai penentuan kapasitas BOP. Namun, sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat ditetapkan pada kapasitas fisik pabrik. Nah, dalam penentuan tarif BOP atas dasar kapasitas sesungguhnya yang diharapkan merupakan pendekatan jangka pendek dan biasanya metode ini umumnya mengakibatkan digunakannya tarif yang berbeda dari periode ke periode. Hal ini kenapa penentuan tarif BOP atas dasar kapasitas praktis ataupun kapasitas normal merupakan pendekatan jangka panjang. Sehingga dengan pendekatan ini, tarif BOP akan relatif konstan untuk jangka waktu yang lebih lama atau jangka panjang. Nah, yang selanjutnya adalah penanggung jawab dalam pengendalian biaya overhead. Tentunya hal ini harus dilakukan. Mengapa? Dalam hal penanggung jawab perencanaan biaya perlu ditegaskan adanya prinsip akuntansi pertanggungjawaban oleh setiap departemen atau prinsip biaya departemen langsung. Untuk merelasikan prinsip ini, maka departemen dibagi menjadi 2 dalam hal pertanggungjawaban untuk mengendalikan biaya overhead.
Yang pertama adalah biaya overhead pabrik langsung, yaitu departemen produksi. Departemen produksi yaitu departemen yang menjalankan kegiatan produksi, yang dalam kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun barang belum jadi menjadi barang yang siap dikirim atau siap dipasarkan. Sehingga biaya overhead pabrik yang terjadi disebut biaya overhead pabrik langsung. Dan yang kedua adalah departemen jasa atau pembantu, yaitu departemen yang tidak menjalankan kegiatan produksi, namun membantu kelancaran dalam proses produksi, sehingga biaya overhead yang terjadi disebut biaya overhead pabrik tidak langsung. Yang terakhir adalah pengawasan biaya overhead. Nah, dalam hal ini salah satu tugas manajer yaitu pengawasan BOP agar sesuai dengan rencana perusahaan dan tujuan perusahaan. Kenapa demikian? BOP harus tentu saja secara langsung mempengaruhi harga produk dan akhirnya dapat memperkecil tingkat keuntungan yang disebabkan karena produk kita yang dijual dengan biaya produksi yang terlalu tinggi, dan keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil, sehingga perusahaan harus terpaksa mempertimbangkan harga jualnya terlebih lagi agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam rangka pengawasan BOP, salah satu masalah yang dihadapi adalah pengalokasian biaya bagian jasa atau pembantu dalam proses produksi. Pada tahap ini, bagian jasa atau pembantu harus dialokasikan kepada bagian produksi agar mampu menekan biaya overhead yang terjadi dalam departemen ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.